Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Hayati Siregar selaku dosen pengampu dari kelas metode penelitian AK 602. Perkenalkan saya Fatwa Maulana Zahyadi, mahasiswa program studi PJJ Akuntansi. Izin menyampaikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan Leverage dan Profitabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini disusun dengan pendekatan kuantitatif yang dipadukan dengan mixed method sebagai bagian dari tugas mata kuliah metodologi penelitian. Topik ini dipilih karena kualitas laporan keuangan merupakan isu strategis dalam dunia akuntansi dan pasar modal, mengingat laporan keuangan menjadi dasar utama pengambilan keputusan ekonomi bagi investor, kreditur, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dalam presentasi ini, saya akan memaparkan secara sistematis mulai dari latar belakang masalah, kajian teori, kerangka pemikiran, hipotesis, hingga metode penelitian yang akan digunakan, termasuk instrumen kuesioner dan pedoman wawancara yang telah dirancang. Sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan saya menyampaikan alur presentasi agar dapat mengikuti pemaparan secara runtut. Presentasi ini terbagi menjadi 6 bagian utama. Pertama, saya akan menjelaskan problem statement, yaitu fenomena dan urgensi di balik pentingnya kualitas laporan keuangan bagi dunia usaha dan pasar modal di Indonesia. Kedua, saya akan memaparkan rumusan masalah beserta tujuan penelitian yang ingin dicapai. Ketiga, saya akan membahas kajian teori yang melandasi penelitian ini, yaitu teori sinyal dan teori keagenan, serta kerangka pemikiran dan hipotesis yang diajukan. Keempat, saya akan menguraikan metode penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kuantitatif yang dipadukan dengan mixed method, termasuk populasi dan sampel penelitian. Kelima, saya akan memaparkan instrumen dan analisis data eh, berupa kuesioner dan pedoman wawancara dan analisis data yang akan diterapkan. Terakhir, saya akan menutup dengan kontribusi penelitian serta rencana tindak lanjut pelaksanaannya. Mengapa topik ini penting untuk diteliti? Pertama, dari sisi fenomena, Bursa Efek Indonesia pernah menjatuhkan suspensi kepada 68 emiten yang belum merilis laporan keuangan tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan kepatuhan dan kualitas pelaporan keuangan masih menjadi tantangan nyata di pasar modal Indonesia. Sebagaimana dilaporkan oleh IDX Channel, kedua lapor yang kedua, laporan keuangan memiliki peran strategis karena menjadi dasar utama dalam mengambil keputusan ekonomi bagi investor, kreditur, dan regulator. Apabila kualitas laporan keuangan rendah, maka keputusan yang diambil oleh para pemangku kepentingan berisiko keliru dan dapat menimbulkan kerugian pada sektor ekonomi. Yang ketiga, dari sisi akademik, saya menemukan ada inkonsistensi hasil yang dilakukan oleh penelitian terdahulu. Sebagai contohnya, penelitian Farhan dan Farida pada tahun 2026 menemukan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara penelitian lain seperti Iskandar dan kawan-kawan tahun 2024 justru menegaskan bahwa kedua variabel tersebut berperan penting. Inkonsistensi inilah yang disebut sebagai riset gap dan menjadi dasar urgensi bagi penelitian yang saya ajukan ini. Berikutnya pada slide ini saya akan menyajikan rumusan masalah berdampingan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini merumuskan 5 pertanyaan penelitian, yaitu pertama, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? Yang kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? Ketiga, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? Keempat, apakah ketiga variabel tersebut berpengaruh secara simultan? Dan kelima, bagaimana gambaran mendalam mengenai proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber. Kelima rumusan ini diterjemahkan secara langsung menjadi 5 tujuan penelitian yang bersifat paralel.
Pendekatan yang paralel antara rumusan masalah dan tujuan ini penting untuk menjaga konsistensi metodologis sehingga setiap pertanyaan penelitian memiliki jawaban yang terukur, baik melalui pengujian hipotesis secara kuantitatif maupun melalui eksplorasi mendalam secara kualitatif dari hasil wawancara. Penelitian ini dilandasi oleh dua teori utama. Yang pertama adalah teori sinyal atau signaling theory yang dikemukakan oleh Spence pada tahun 1973. Teori ini menjelaskan bagaimana pihak yang memiliki informasi lebih, dalam hal ini perusahaan, memberikan sinyal kepada pihak yang membutuhkan informasi, dalam hal ini investor dan kreditur. Dalam konteks pelaporan keuangan, perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik cenderung memberikan sinyal positif melalui pengungkapan pelaporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan tepat waktu, sebagai cara untuk membedakan dirinya dari perusahaan yang berkinerja kurang baik. Kemudian teori kedua adalah teori keagenan, yaitu atau agensi teori yang dikembangkan oleh Jensen dan Mackling pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal, yaitu pemilik atau investor, dengan agen, yaitu pihak manajemen yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat dari adanya asimetri informasi di antara keduanya. Dalam kerangka ini, laporan keuangan yang berkualitas berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi asimetri informasi tersebut, sehingga dapat meminimalisir adanya biaya keagenan yang akan timbul. Kedua teori inilah yang menjadi landasan konseptual bagi penyusunan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian ini. Baik, pada slide ini saya menampilkan kerangka pemikiran penelitian secara visual. Terdapat 3 variabel independen, yaitu ukuran perusahaan sebagai X1, leverage sebagai X2, dan profitabilitas sebagai X3. Yang diduga memengaruhi variabel dependen, yaitu kualitas laporan keuangan sebagai Y, baik secara parsial maupun simultan. Ukuran perusahaan diukur melalui total aset dan skala operasional. Leverage diukur melalui rasio utang seperti debt to equity ratio. Sedangkan profitabilitas diukur melalui return on asset dan return on equity. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, saya merumuskan 4 hipotesis penelitian. H1 menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. H2 menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. H3 menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dan hipotesis keempat, H4 menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Keempat hipotesis ini nantinya akan diuji secara statistik menggunakan analisis regresi linear berganda yang akan saya jelaskan lebih lanjut pada bagian metode penelitian. Selanjutnya, untuk memperkuat urgensi penelitian ini, saya sajikan ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini. Farhan dan Farida tahun 2026 meneliti perusahaan subsektor energi dan pertambangan dan menemukan bahwa leverage berpengaruh positif signifikan, sementara ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan. Tran pada tahun 2022 menegaskan adanya hubungan antara tingkat leverage dengan kualitas pelaporan keuangan. Iskandar dan kawan-kawan pada tahun 2024 justru menemukan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berperan penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan. Yadav dan kawan-kawan pada tahun 2022 menunjukkan adanya hubungan erat antara ukuran perusahaan dengan tingkat profitabilitas. Sementara itu, Wati dan Putra tahun 2017 menemukan bahwa ukuran perusahaan dan good corporate governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dari keenam temuan ini dapat kita lihat bahwa hasilnya belum konsisten satu sama lain. Sebagian menemukan pengaruh signifikan, sebagian lain tidak. Inkonsistensi inilah yang menjadi dasar empiris mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan kembali dengan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penggabungan data kuantitatif dan kualitatif. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dipadukan dengan mixed method model sequential explanatory sebagaimana dijelaskan oleh Sugiono pada tahun 2021. Model ini terdiri dari 3 tahap utama. Pertama adalah tahap kuantitatif, di mana saya akan menyebarkan kuesioner dengan skala Likert kepada staf atau manajer bagian akuntansi dan keuangan pada perusahaan-perusahaan sampel. Kemudian menguji hipotesis yang telah dirumuskan melalui analisis regresi linear berganda. Tahap kedua adalah tahap kualitatif, di mana saya akan melakukan wawancara semi terstruktur
kepada satu orang narasumber untuk memperdalam dan memperkaya interpretasi terhadap hasil kuantitatif yang telah diperoleh. Tahap ketiga adalah triangulasi dan penarikan simpulan, yaitu proses mengintegrasikan temuan dari kedua tahap yang sebelumnya untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan valid mengenai fenomena yang diteliti. Pendekatan sequential explanatory ini dipilih karena menempatkan data kuantitatif sebagai fondasi utama untuk menguji hipotesis. Sementara data kualitatif berfungsi memperkaya dan menjelaskan alasan di balik angka-angka statistik tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria. Yang pertama, perusahaan terdaftar secara konsisten selama periode pengamatan, mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap, serta memiliki bagian akuntansi atau keuangan yang dapat dijadikan responden. Responden kuesioner adalah staf atau manajer bagian akuntansi dan keuangan pada masing-masing perusahaan sampel. Selanjutnya, saya sajikan definisi operasional keempat variabel penelitian. Variabel pertama adalah ukuran perusahaan yang didefinisikan sebagai skala besar kecilnya perusahaan, dengan indikator utama adalah total aset dan total penjualan. Variabel kedua adalah leverage, yaitu proporsi penggunaan utang dalam struktur pendanaan, dengan indikator debt to equity ratio dan debt to asset ratio. Variabel ketiga adalah profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan indikator return on asset, return on equity, dan net profit margin. Variabel keempat sebagai variabel dependent adalah kualitas laporan keuangan yang didefinisikan sebagai sejauh mana laporan keuangan memenuhi karakteristik kualitatif seperti relevansi, keandalan, dan keterbandingan. Seluruh indikator ini disusun berdasarkan sintesis dari 9 sumber jurnal yang telah saya kaji pada bab tinjauan pustaka. Sebagai implementasi konkret dari desain mixed method, penelitian ini menggunakan dua instrumen utama. Pertama adalah kuesioner untuk mengumpulkan data kuantitatif terdiri dari 15 pertanyaan tertutup dengan skala Likert 1-5 yang mencakup keempat variabel penelitian, yaitu ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan kualitas laporan keuangan. Sebelum digunakan, instrumen ini akan diuji terlebih dahulu melalui validitas menggunakan Pearson Product Moment dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach-Alpha untuk memastikan bahwa kuesioner tersebut valid dan konsisten dalam mengukur variabel yang dimaksud. Responden kuesioner adalah staf atau manajer bagian akuntansi dan keuangan pada perusahaan-perusahaan sampel. Instrumen kedua adalah pedoman wawancara untuk pengumpulan data kualitatif, berupa wawancara semi-terstruktur kepada satu orang narasumber, yaitu kepala bagian akuntansi atau keuangan pada salah satu perusahaan sampel. Wawancara ini terdiri dari 6 pertanyaan eksploratif yang menggali faktor-faktor, tantangan, dan langkah-langkah yang dilakukan perusahaan dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Hasil wawancara akan dianalisis secara deskriptif untuk mentriangulasi dan memperdalam temuan yang diperoleh dari data kuantitatif. Lalu bagaimana data akan dianalisis? Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui dua jalur yang saling melengkapi. Untuk data kuantitatif, tahapan analisis dimulai dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Untuk memastikan model regresi yang digunakan memenuhi syarat Bayes linear unbiased estimator. Selanjutnya, dilakukan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh ketiga variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji T untuk melihat pengaruh secara parsial dan uji F untuk melihat pengaruh secara simultan. Dilengkapi dengan uji koefisien determinasi atau R kuadrat untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Sementara itu, untuk data kualitatif hasil wawancara, saya akan menerapkan tahapan analisis deskriptif kualitatif menurut Sugiono, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis kualitatif ini kemudian akan ditriangulasi dengan hasil analisis kuantitatif, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih utuh dan valid mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini dirancang untuk memberikan kontribusi yang bersifat solutif bagi berbagai pihak. Kontribusi pertama bersifat teoritis, yaitu memperkaya literatur akuntansi keuangan, khususnya mengenai determinan kualitas laporan keuangan, sekaligus menjadi rujukan metodologis bagi penelitian selanjutnya yang ingin menerapkan pendekatan mixed method dalam riset akuntansi.
Kontribusi kedua ditujukan bagi perusahaan di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen dan dalam upaya meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan secara berkelanjutan. Kontribusi ketiga ditujukan bagi investor dan kreditur yang dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam menilai keandalan laporan keuangan suatu perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada tataran akademik, tapi juga diharap memberi nilai guna yang nyata dan aplikatif bagi dunia praktik dan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Sebagai penutup dari pemaparan substansi ini, izinkan saya menyampaikan rencana tindak lanjut dari proposal ini. Langkah pertama adalah melakukan perbaikan apabila ada masukan. Yang kedua adalah melaksanakan uji coba atau pilot test. Yang ketiga adalah penyebaran kuesioner. Dan keempat adalah pengolahan data untuk penyusunan bab 4 dan bab 5. Demikian demikian pemaparan proposal penelitian ini. Atas perhatian Ibu Nurhayati Siregar, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sekian saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.